Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, upacara hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, siap dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaannya, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Tekad Kehormatan Darut Tauhid. Tekad Kehormatan Darut Tauhid. 1. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. 2. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. 3. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. 4. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih dan ulet, tangguh pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. 5. Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Amanat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hari ini di upacara hari Senin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita juga selaku umatnya hingga akhir zaman. Izinkan Ibu di sini hari ini akan menjadi pembina upacara yang akan memberikan sedikit amanah mengenai senyum dan salam. Seperti yang kita ketahui bahwa Darut Tauhid sendiri memiliki salah satu budaya yang biasa disebut sebagai 5S, di mana 5S sendiri merupakan sebuah singkatan dari senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai senyum dan salamnya. Nah, tentu budaya DT ini juga tidak lepas nih dari sunnah Rasulullah SAW untuk memerintahkan umat Islam memiliki seni dalam bergaul, di mana adab dalam bergaul sendiri yang pertama sudah pasti adalah salam. Ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita pasti pertama kali mengucapkan salam. Dengan kita mengucapkan salam atau assalamualaikum, kita senantiasa telah mendoakan orang tersebut berada dalam suatu keselamatan dimanapun ia berada, bahkan di dunia maupun di akhirat. Dan ketika orang itu menjawab juga salam kita, insya Allah doa keselamatan akan berbalik kepada kita. Menurut Syekh Abdullah Ju'arithan, Nabi sendiri tidak pernah terlihat kecuali dalam keadaan tersenyum. Nah, diriwayatkan juga oleh hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu." Dari kutipan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan tersenyum, kita tidak hanya mendapatkan kebaikan, namun juga bisa menyebarkan kebaikan, baik untuk diri kita maupun lingkungan sekitar. Nah, dalam ilmu psikologi sendiri, ketika kita tersenyum, kita akan mengeluarkan yang namanya hormon dopamin. Ketika kita mengeluarkan hormon dopamin, otomatis kita menjadi terlihat lebih awet muda atau lebih bahagia. Nah, ketika kita terlihat bahagia, insya Allah dan otomatis juga kita akan menyebarkan perasaan atau aura positif kebahagiaan tersebut kepada orang yang ternyata bertemu juga dengan kita atau berinteraksi dengan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyebarkan manfaat dengan melakukan salah satu sunnah Nabi, yaitu salam dan senyum. Insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan baik untuk diri kita maupun dengan kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukr, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai.